Haleluya, senang bisa ada di sini. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami berdoa hari ini supaya firman-Mu boleh nyata dengan segala kuasa dan impact yang nyata ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar setiap hati boleh terarah padamu saja dan setiap kemuliaan hanya diberikan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau menawan setiap pikiran dan perasaan yang bukan daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini hamba nyatakan dengan kuat kuasa-Mu bahwa iman akan bangkit di tengah-tengah umat-Mu di dalam hati setiap jemaat-Mu dan pengharapan akan tumbuh subur ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keberadaan dunia kami yang rapuh, yang penuh dengan kerusakan, kehancuran dan kejahatan, pengharapan dari umat-Mu akan tetap tumbuh subur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh haleluya, saya sepakat dengan apa yang Pastor Ronald katakan tadi, kita mesti enthusiastic, ada amin? Berapa banyak daripada Anda yang mungkin mengalami minggu yang penuh, yang full, yang melelahkan, betul? Ya, saya mau pastikan kepada Anda bahwa ya kita semua pasti mengalami itu semua ya. Tapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan, amin? Saya sendiri mau share kepada Anda, kami ini gembala saya dan Pastor Ronald itu kalau setiap minggu itu berkhotbah, khotbahnya sih cuma 30 menit ya, 35 menit, 40 menit, kalau saya sejam biasanya. Ya. Tapi persiapannya itu berjam-jam. Saya bisa tunjukkan kepada Anda log di dalam komputer saya, pelajaran saya, apa yang saya pelajari, itu berjam-jam. Dan biasanya Pastor Ronald juga tahu, tim juga tahu, saya kalau hari Minggu itu biasanya baru tidur itu jam 4, kadang-kadang jam 6 baru tidur, nanti jam 8 bangun. Karena benar-benar take it seriously gitu loh, mempersiapkan firman Tuhan gitu ya. Dan saya tipe orang yang kadang-kadang udah kayaknya, kalau orang tuh bisa, saya bingung gembala yang hari Kamis udah jadi gitu ya, udah that's it. Saya tuh nanti kadang-kadang gitu, tadi lagi duduk, tahu-tahu bisa dapat something, kayaknya ini harus gitu ya. Jadi kadang-kadang mesti memang self control juga gitu. Tapi ya just to let you know, kita nggak sembarangan dan kita apa ya istilahnya, kita lakukan dengan sebaik mungkin dan just want you to know that we prepare this well gitu ya. Jadi dan we are excited for the word of God. We hope you are excited too untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. So kita sama-sama biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan senantiasa. Oke. Saya mau share kepada Anda firman Tuhan yang saya beri judul hari ini God with us. Nyala nggak nih? Oke. Udah nyala ya? Belum? Udah kayaknya. Oke. There you go. Oke. Oh udah dari sana. Oke. Coba tes lagi. Oke. Berarti kontrol. There you go. Oke, God with us. Semua katakan sama-sama God with us. Kalau Anda ingat mungkin bulan lalu saya ngomong dari serinya Yakub ya. God is in this place, God is in us, God is in His plan ya. Hari ini kita mau ngomong tentang God with us. In fact, 1 bulan ini kita mau ngomong tentang ini gitu ya. Ini kita di bulan yang terakhir. Berapa banyak dari Anda excited 2023 sudah hampir selesai? Ada yang sedih malah ya. Berharap nggak gagal move on, kita nggak mau masuk ke 2024. Saya mau encourage Anda, as beautiful as 2023 is, 2024 will be a lot better. Amen. So ini janji Tuhan buat kita. So jadi jangan enggan meninggalkan 2023. Tapi saya sepakat satu hal, let's finish 2023 strong. Amen. Let's finish strong. Jangan kita udah terakhir tuh udah sisa-sisa. Jangan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu pertama yang oleh gereja seluruh dunia ini dikenal sebagai masa Advent. Ya. Masa Advent, kata Advent itu dalam bahasa Latin artinya penantian atau the arrival. Ya. Jadi ini adalah masa yang diciptakan oleh gereja tradisional di zaman dulu gitu ya. Untuk mempersiapkan penantian kita, pengiringan kita masuk ke dalam masa Natal, tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Meskipun kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus tidak lahir 25 Desember ya. Tapi oleh bapak-bapak gereja nih, mereka menentukan satu tanggal untuk menentukan satu bersama-sama sepakat merayakan akan kelahiran Tuhan.
Dan di masa Advent ini yang menjadi penekanan itu adalah the anticipation atau suatu antisipasi menantikan kedatangan Tuhan Yesus, gitu ya. Dan tentunya buat kita gereja di abad 21, konteksnya kita bukan menantikan kedatangan Tuhan yang pertama kali, tapi kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana dia bukan hanya datang sebagai Mesias, tapi dia akan datang sebagai Raja dan Hakim Agung. Ada amin semuanya? Jadi ini luar biasa penantian buat kita. Dan saya percaya bahwa masa ini adalah masa yang baik buat kita. Saya mau ajak kita untuk slow down, tapi bukan tone down roh kita ya, tapi slow down. Maksudnya apa, Pastor? Saya ingin kita lebih reflektif, gitu ya. Karena kalau kita nggak hati-hati, ini bisa jadi tradisi yang kita rayakan setiap tahun dan setiap tahun maknanya makin hilang. Ya, mungkin ada yang dari sekarang udah mulai mikir nanti Natal kita mau masak apa, gitu ya. Atau ini yang kalau guru sekolah minggu yang paling pusing biasanya, gitu ya. Mau nyanyi apa, mau joget apa, gitu ya. Itu semua baik, tentunya harus dilakukan. Tapi jangan sampai kita kehilangan the real reason. Saya pernah dengar cerita, nggak tahu benar nggak tahu enggak, itu ya, waktu Taj Mahal mau dibangun itu planningnya begitu ekstensif, persiapannya. Tahu Taj Mahal ya, yang di India itu ya. Itu sampai dibangun begitu persiapan semua alat-alat bahan yang terbaik, sampai udah kerangka udah mau jadi, mereka lupa ini maaf peti matinya ada di mana gitu. Itu kan sebenarnya kuburan gitu ya. Ada satu cerita juga satu anak orang kaya milioner lahir gitu ya, mau dirayakan ulang tahun pertama, diundanglah guest yang luar biasa. Pada saat winter datang, semuanya datang pakai coat gitu ya. Nah waktu datang ada butler yang ngambil gitu, coatnya ditaruh di satu ruangan gitu. Semua datang dikasih minuman gitu. Setengah acara, ngomong-ngomong yang anak yang ulang tahunnya mana gitu. Anak yang ulang tahun namanya juga anak-anak masih umur 1 ya udah tidur gitu. Jadi kadang-kadang the real reason of the celebration get lost in the celebration itself. Jadi saya I think Advent ini meskipun ini tradisi dan biasanya kita gereja yang lebih progresif, gereja Pantai Costa karismatik, kita nggak terlalu tradisional gitu ya. Padahal tradisi itu tidak semuanya buruk ya. Tradisi itu pada dasarnya mengajarkan kita secara sistematik untuk merayakan iman kita. Dan ada nilai-nilai yang baik yang kita bisa teruskan. Mungkin karena saya makin tambah umur kali ya, makin tua, saya makin menghargai tradisi. Dulu waktu masih muda, wah revolutionary gitu ya. Anti tradisi gitu, anti liturgi. Padahal ya sekarang udah lebih hikmat gitu ya. Mengerti bahwa tradisi itu tidak semuanya buruk gitu ya. Terutama dalam hal ini, Advent ini masa yang baik untuk membuat kita slow down dan benar-benar refleksi gitu ya. Dari semua kehingar-bingaran, gangguan, distraction, kita bisa fokus. Kenapa kita merayakan Natal? Sebenarnya apa sih esensinya gitu ya. Jadi itu yang kita mau ajak Anda bersama-sama. Mari kita mulai dengan membaca ayatnya dulu. Saya ada 3 ayat yang ingin saya ajak Anda untuk baca. Nanti baru kita ke pembahasannya. Yang pertama Injil Matius pasal yang pertama, ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Jadi ini cerita pada saat Yusuf itu didatangi oleh malaikat Tuhan sesudah dia tuh berniat menceraikan tunangannya ya. Nah ini dibilang, saya senang sekali di gereja ini. Kalau baca firman Tuhan semuanya baca. Kalau dibosan nungguin saya. Ini gereja yang rohani sekali Pastor Ronald. Kalau dibosan, enggak saya tampilin, kamu harus baca gitu. Bener. Matius 1. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah ini yang diucapkan oleh oleh malaikat kepada Yusuf sebenarnya merupakan kutipan langsung daripada nubuatan yang diberikan kepada Nabi Yesaya kurang lebih 800 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, yaitu di Yesaya pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama ya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 itu dibilang begini,
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, a sign. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel, God with us. Oke, catat ya, taruh tanda. Kita langsung loncat ke Yesaya pasal 9, ayat yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi dikatakan bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, ini profetik mengenai apa yang terjadi pada saat Natal itu sendiri hadir, pada saat Juru Selamat hadir ke dunia. Ya. The people who walk in the darkness have seen the light. Ya. Ayat yang kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa Natal ini, season of Christmas ini sebenarnya adalah seasons of contrast atau season of paradox ya. Jadi musim paradoks. Kenapa saya bilang paradoks? Karena Natal ini terjadi di musim dingin, winter ya, which is the coldest season of the year. Tapi pada saat yang sama ini adalah menjadi musim di mana kita merayakan Natal, which is the warmest celebration of our entire year gitu ya. Jadi suatu perayaan yang membawa kehangatan kasih Tuhan di tengah-tengah musim yang paling dingin. Dan kalau Desember itu di dalam penanggalan itu merupakan the darkest part of the year actually. Jadi bagian paling gelap di dalam satu tahun itu tuh ya. Kita mengenal yang namanya winter solstice gitu ya. Jadi the shortest day of any given day. Jadi hari terang yang paling pendek itu dalam satu hari itu adanya di Desember ini gitu ya. Tapi justru di musim ini kita justru merayakan the brightest moment of joy. Ya, jadi the darkest part of the year becomes the brightest moment is when we celebrate the brightest moment of joy. Nah, bahkan kita melihat dari tengah-tengah daerah yang penuh dengan konflik dan pertikaian akan lahir berita damai. Yaitu damai oleh kelahiran Juru Selamat. Jadi musim Natal ini adalah musim yang penuh dengan paradoks. Tetapi paradoks yang memang diatur oleh Tuhan sendiri untuk membongkar-bangkirkan pemikiran manusia gitu ya. Jadi supaya manusia tidak mendasarkan segala sesuatu hanya dari pikiran mereka sendiri. Ini adalah masa di mana Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, dan pada saat dia datang, itu dia memasukkan kehidupan dan terang ke dalam kegelapan dan ketakutan manusia. Inilah yang terjadi pada saat Juru Selamat kita hadir. Nah, di dalam masa Advent ini saya ingin kita fokus mempelajari bersama-sama mengenai, kita akan refleksi sama-sama, dan kita mau pakai refleksi ini dari mempelajari nama-nama Tuhan yang disebutkan oleh nubuatan yang diberitakan mengenai kedatangan daripada Mesias. Tadi kita udah baca ya, waktu malaikat bahkan memberitakan kedatangan Yesus, dia pakai kutipan dari Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 7 ayat 14. Dan kemudian ada juga 2 pasal kemudian yang tadi kita baca, Yesaya 9, ayatnya yang ke-5 dan ke-6, itu memberitakan mengenai nama Tuhan. Jadi hari ini, bulan ini kita akan fokus di nama ini untuk kita bisa mengerti siapa itu Tuhan kita, siapa Juru Selamat yang datang. Dan saya ingin mulai dengan nama pertama yang disebut dari tadi yang kita baca, yaitu adalah Immanuel. Semua katakan Immanuel. Ya, Immanuel itu artinya God with us.
Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, ini pertama-tama diucapkan dari Yesaya 7 ayat yang ke-14. Ini merupakan sebuah janji akan kedatangan Mesias yang pada waktu itu di Yesaya 7 diberikan kepada Raja Yehuda, yaitu Raja Ahaz, yang pada saat itu sedang mengalami tekanan yang luar biasa karena negaranya itu tuh ada dalam kepungan dan ada dalam ketidakpastian. Ya. Jadi secara figuratif pada saat dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya dan dikatakan akan diberikan kepadamu satu tanda, itu berbicara, itu addressing the situation at that time, di mana pada saat itu kerajaan Yehuda atau bagian dari Israel dengan rajanya Ahaz itu sedang hopeless, tertekan, penuh dengan ketidakpastian, hidup dalam ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tidak punya pengharapan. Tapi justru di saat itulah kabar terang itu hadir, diberitakan. Justru pada saat seperti itulah janji daripada seorang Mesias itu datang. Ini pada saat itu keadaan Israel sedang penuh dengan kegelapan, ketidakpastian, penuh dengan tekanan, kelaparan, hidup dalam ketakutan. Tapi justru di masa-masa itulah datang janji yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Apakah Anda dan saya juga mungkin kita sedang berada dalam kegelapan di season ini? Ya, memang saya jujur aja, saya orang yang lebih respon positif dengan terang. Jadi saya kalau terang tuh rasanya moodnya lebih bagus. Nggak tahu ada yang seperti saya nggak gitu. Saya kalau hujan atau mendung tuh aduh rasanya susah gitu. Tapi ada orang yang dibilang pluviophile, jadi seneng sama hujan. Gitu ya. Nggak tahu sering masuk angin nggak orang itu. Tapi ya memang pada dasarnya ada bawaannya orang lebih seneng hujan. Mungkin dia nulis lagu cocok gitu. Tapi kita juga nggak tahu nih di season ini gimana perasaan Anda dan sekarang. Menurut catatan itu Natal meskipun the season of joy, tapi season di mana paling banyak sukacita dicuri ya. Apalagi kita hidup di dunia yang media saturated ya. Seolah-olah media ini memberikan panduan kepada kita apa itu hidup bahagia, apa itu hidup cukup, apa itu menjadi orang yang diberkati gitu ya. Sehingga kalau kita berpaduan pada media kita bisa depres. Kita bisa. Jadi dan yang heran Natal ini adalah waktu season di mana angka bunuh diri ini paling besar, paling banyak. Gitu. Karena orang berpikir, karena tendensinya kan pressure-nya gitu ya, istilah ini udah Natal nih, ntar lagi mesti beli kado gitu ya kan. Padahal yang ulang tahun siapa? Tuhan Yesus ya kan. Kenapa yang minta kado kita? Atau orang lain gitu ya kan. Kecuali emang dia ulang tahunnya tanggal segitu gitu ya kan. Ada yang ulang tahunnya sini Desember 25 atau bulan Desember? Ya diberkatilah engkau di antara para peminta kado gitu. Anyway, jadi saya nggak tahu nih gimana keadaan Anda, sentimen Anda hari ini gimana. Mungkin quite possibly kita sering terbawa dengan the emotion of the season, ya, depressing. Buat orang yang mengalami kehilangan anggota keluarga, Natal dan hari-hari raya itu biasanya hari-hari yang paling berat. Karena biasanya ngumpul bersama, entah tahu hari ini kursinya kosong, gitu ya. Jadi tapi despite ini semua saya ingin membawa ini kepada the real center. The real centernya bukan kita. Bukan bahkan orang yang kita kasihi. Tetapi the real reason for the season, the real center is Christ. Dan saya mau katakan kepada Anda, apapun yang menjadi perasaan atau sentimen Anda di season ini, mungkin Anda ada di tengah-tengah ketidakpastian seperti bangsa Israel, Raja Ahaz nggak pasti, dalam ketakutan, galau gitu ya. Saya mau katakan kepada Anda, Kristus sudah lahir membawa terangnya di tengah-tengah kegelapan dan keputusasaan manusia. Dan ini kabar baik buat kita semua. Seperti apapun cuaca di luar, kondisi di dalam tidak akan berubah. Ada amin? Jadi ini merupakan kabar baik buat kita. The same message, pesan yang sama yang diberikan kepada bangsa Israel di zaman itu, di masa itu adalah pesan yang sama di masa Advent kita sekarang ini, bahwa terang Tuhan sudah bercahaya di dalam kegelapan kita. Terang Tuhan sudah bercahaya dalam kegelapan kita. Nah sekarang apa sih artinya gitu ya? What does it means to have God with us? Apa artinya itu memiliki mengalami Tuhan bersama dengan kita? Nah, pertanyaan ini menurut saya perlu dipertanyakan. Tapi dan juga pertanyaan ini akan membawa kita kepada ayat yang kita baru baca tadi di Yesaya, di pasal berikutnya, yaitu pasal Yesaya 9 ya.
Disitulah pada saat nama Tuhan yang lain disebutkan, itu sebenarnya menjelaskan kepada kita apa artinya memiliki Tuhan bersama dengan kita. What does it mean to have God with us? Ya. Nah, saya ulang lagi kepada Anda supaya Anda bisa ingat tadi Yesaya 9 ayatnya yang ke-6 ya. What does it mean to have God with us? Itu dikatakan, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nah, ini 4 nama yang kita akan fokus 1 bulan ini. Jadi seorang anak telah lahir dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Ya, ini 4 nama yang kita akan pelajari bersama. What does it mean to have God with us? Ya, artinya kita akan diberkati dengan kehadiran seorang wonderful counselor atau penasihat yang ajaib. Kita akan mengalami Allah yang perkasa. Kita akan mengalami memiliki Bapa yang kekal dan kita akan mengalami memiliki Raja damai dalam kehidupan kita. Ya. Nah, hari ini saya mau fokus kepada nama yang pertama yaitu Wonderful Counselor. Ya. Wonderful Counselor. Ya, kata counselor itu kalau di dalam bahasa aslinya itu macam-macam dan sangat dalam ya. Artinya itu to advise, yang memberikan saran, consult, yang memberikan konsultasi, give counsel, memberikan nasihat, dan juga yang memberikan purpose dan yang menciptakan rencana, devise plan. Itu arti kata counselor dalam bahasa Yunani aslinya. Tetapi di dalam konteks ini, kalau kita mau persingkat, simple aja, counselor itu artinya helper. Helper. Dia adalah penolong. Dan saya bersyukur nama dia bukan wonderful assistant. Tahu nggak kenapa? Karena kalau assistant berarti yang in charge siapa? Kita. Dia tuh wonderful helper dalam konteks apa? Dia akan melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Itu dia nolongnya gitu. Jadi bukan dia di samping kita, bantuin kita. Contohnya misalnya mungkin Ibu Yeni ini kan suka masak. Ibu Yeni masak, saya di samping gitu, motong-motonginnya gitu. Yang masak dia yang in charge. Bukan. Bukan itu wonderful counselor, bukan itu artinya. Wonderful helper, bukan itu artinya. Artinya dia yang mengerjakan hal yang kita tidak bisa lakukan. Itulah cara dia menolong. Gitu ya. Jadi artinya dia bukan wonderful enabler. Jadi betul di dalam kehidupan kita ada hal yang kita harus lakukan dan dia akan menguatkan kita. Tetapi di dalam konteks keselamatan, which is itu konteks dari Natal, ya keselamatan di dalam Efesus 2:8-9 ya. Kita diselamatkan itu kasih anugerah Tuhan, bukan karena jerih payah kita, betul ya? Itu pemberian Tuhan dan gak ada orang yang bisa nyombong. Itu benar-benar 100% karunia Tuhan. Tuhan membantu kita. He is a helper in that sense. Di dalam konteks ini helper, dia melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Dan dikatakan dia adalah wonderful counselor. Kata wonderful itu di dalam bahasa Yunani artinya miraculous. Nah, ini baru ngerti bener dia. What kind of a helper he is. Kalau dibilang miraculous, berarti ya dia melakukan yang kita tidak bisa lakukan. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita dengan kebaikan kita, ya, kesolehan kita. Nggak bisa, nggak bisa. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal ya, hikmat kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Yang terbaik buat kita nggak even masuk di level yang terburuk dalam Tuhan. Jadi dia adalah miraculous, wonderful itu artinya miraculous, marvelous yang luar biasa ya, dan juga extraordinary, hard to understand kind of helper. Itu artinya. Jadi the meaning number one, yang pertama, apa artinya having God with us? Itu having a wonderful, a miraculous, extraordinary, ya, hard to do things gitu ya, kind of helper. Penolong buat kita yang absolut, bukan asisten, bukan enabler, tapi penolong yang absolut. Itu artinya. Itu loh. Dan ini merupakan kabar baik buat kita. Jadi posisi Kristus sebagai kita punya penolong yang baik itu artinya kita bisa sepenuhnya percaya kepada Dia. Kita sepenuhnya bisa berserah kepada Dia.
Helper atau counselor itu artinya seseorang yang berjalan bersama kita melalui setiap aspek kehidupan, yang menjanjikan kepada kita tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita, yang akan selalu mengangkat beban berat bersama dengan kita dan menunjukkan kepada kita kemana arah yang kita harus lakukan. Itu artinya. Ini luar biasa, ini kabar baik. Ada amin semuanya? Sekarang mulai kita ngerti kenapa Injil itu disebut kabar baik. Karena isinya benar-benar kabar baik. Dan benar-benar pembawa pesannya itu, messengernya itu adalah the good God, the good Lord, Allah yang baik. Ya kan? Firman Tuhan kata dia adalah Bapa yang baik yang tahu memberikan pemberian yang baik. He is a good father who knows how to give good gifts. Itulah dia. Jesus is our wonderful counselor. Yesus adalah wonderful counselor kita. Nah, kenapa Yesus itu, why is he called wonderful counselor? Kenapa? In what way gitu ya? That he is a wonderful counselor. Yang pertama karena hanya dia, he alone can give us guidance, help, and deliverance through his wisdom and miracles. Karena hanya dia yang dapat memberikan kepada kita tuntunan, pertolongan, dan kelepasan, ya, melalui hikmat dan juga melalui hikmat dan juga mujizatnya gitu loh. Hanya dia, nggak bisa yang lain. Ini this is why he is called wonderful counselor. Ini suatu kenyataan yang tidak bisa disanggah, ini suatu kenyataan yang tidak bisa ditolak. Coba ya, makanya ini Advent ini adalah season of slowing down so that we can reflect. Karena yang perlu kita reflect ini hal yang berat sebenarnya. Basic tapi berat, betul ya? Hanya dia yang bisa, itu loh. Dan untuk bisa mengalami kedalaman daripada perkataan ini yang kelihatannya basic ya. It's gonna require you to abandon all the other thoughts in your heart. Gitu loh. Dan benar-benar mengizinkan Roh Kudus tuh menyingkapkan kepada kita, loh benar hanya Tuhan yang bisa. Yang lain hanya bisa menjanjikan, menyerupai, tapi tidak pernah deliver. Hanya Tuhan yang bukan hanya setia, yang bukan hanya bisa, yang bukan hanya able, tapi juga willing and perform. Hanya Dia, hanya Tuhan. Look what the Lord has done. Look where you are now and look back to what you have been through. And can you tell me that God has not been faithful in your life? Apakah Anda bisa berkata, Tuhan nggak selalu ada tuh pastor. Ya, kita bisa hidup sampai hari ini, itu bukti nyata. Kebaikan dan penyertaan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa dia disebut wonderful counselor? Karena dia ini yang bisa membuat segala sesuatu itu bersinergi, bekerja bersama untuk dua tujuan ini. Yang pertama, untuk kebaikan banyak umat manusia dan untuk kemuliaan yang tertinggi bagi namanya. Jadi dia ini adalah wonderful counselor yang bisa mengatur kehidupan kita sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi bagian yang indah daripada sebuah simfoni untuk karya agung Tuhan. Hanya dia. He is the master conductor. Dia itu seperti Mozart atau Beethoven, bisa membuat nada-nada yang random itu menjadi sebuah simfoni yang indah. Setiap daripada kita ini representasi dari setiap nada-nada yang disatukan di dalam suatu harmoni menjadi simfoni yang indah. Hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun, maupun yang baik maupun yang buruk, itu dengan berkat dan pengurapan Tuhan, itu bisa menjadi hal yang baik untuk berkontribusi di dalam kehidupan, di dalam karya agung Tuhan, untuk kebaikan banyak manusia dan kemuliaannya. Don't take my word for it. Itu kata firman Tuhan. All things work together for the good of those who are loved and called according to His purpose. Semuanya itu bisa bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil oleh namanya. Di Kejadian 50 ayat 20, Yusuf waktu saudara-saudaranya minta dikasihani dan mengakui kesalahan mereka, Yusuf bilang, no. Kamu pikir perbuatan jahatmu ini karena kamu? No. Memang iblis itu melalui kamu melakukan hal yang jahat kepadaku, tapi hal yang jahat itu yang kamu reka-rekakan itu sama Tuhan diputar balikan untuk jadi kebaikan.
What the devil meant for evil, the Lord can turn it around and will turn it around and has turned it around for our good. Ini firman Tuhan, bukan perkataan saya. Jadi kenapa dia wonderful counselor? Karena hanya dia yang bisa. Karena ini yang dia lakukan, ini agenda dia. Dia bisa membuat, jadi Anda nggak perlu datang ke Tuhan dengan, bentar ya Tuhan, saya pilih-pilih dulu bagian yang baik dari hidup saya, yang buruk nanti. Kita kan kalau mau ketemu orang biasanya, kita pilih-pilih dulu gitu ya kan istilahnya. Mau ketemu nih, aduh pakai baju yang mana ya yang bagus. Kalau Tuhan katakan, no, come just as you are. Come with what you are. With all your setback, failure, hang up, interruption, everything, I accept you just as you are. Because everything that is in you, I can use it for my glory. Halo? Ya Tuhan gak bilang, kamu mau datang? Oke, ini requirement-nya kamu baca dulu ya. Penuhin, poin 1 sampai, ini kantor imigrasi apa kerajaan Tuhan gitu ya kan. Kamu penuhin dulu, kalau udah baru bisa datang. Enggak, Tuhan katakan, come just as you are. Because everything that you are, I can use it. Because it's not you, but it's me. Tuhan bilang, I am the wonderful counselor. I am the wonderful helper. I am the miracle maker. I am the miracle worker. If you would just submit and trust me, I can work whatever. Whatever you give me, if you would just give all to me. Ya kan? Makanya kita bisa katakan Tuhan, Lord, what I have may not be much, but you can have it all. Lord, what I have may not be much, but I know you can multiply. So, what are you waiting? So this is why He is a wonderful counselor. Apa sih artinya, kenapa Yesus itu wonderful counselor? Kenapa Yesus disebut wonderful counselor? Karena we can trust Him to listen to our problems and guide us in the right direction. Kita bisa percaya Tuhan. Kita bisa percaya banget sama Dia. Ya, Dia ini adalah Tuhan yang bisa diandalkan dan Dia sudah terbukti. Amsal 3 ayat 6 bilang begini, akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. If you would just acknowledge Him, confess Him in everything that you do, then you will. He will guide you, He will direct you. Ya kan? Kita bisa yakin banget bahwa kalau kita ngomong ke Dia, ya, itu Dia akan dengarkan. Betul nggak? Ya kan? Sometimes pernah nggak Anda cerita sama orang gitu atau teleponan sama orang, you're not sure the person on the other line itu dengerin gitu. Kadang-kadang kalau lagi cerita, pernah telepon tech support nggak di sini? Yang paling bete kan kalau mesti jelasin panjang lebar, terus tengah-tengah mati gitu ya. Terus Anda belum kasih nomor telepon Anda ke dia, jadi dia tidak bisa telepon balik. Waktu Anda telepon, mulai lagi dari nol. Jadi gini, remote gua gitu, setengah mati ya kan. Sometimes we wonder if the person on the other end itu listening or even caring gitu loh. But when you talk to Him, when you come to Him, this is one person that you can bet your everything, that He not only listen but He cares. He's interested in what you have got to say. Dia bukan hanya mendengarkan, tapi dia tertarik. Dia pengen tahu apa yang kamu mau katakan. We can trust Him to listen to our problem, and that He will guide us in the right direction. Dan ini bukan perkataan saya, ini perkataan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 6 tadi katakan seperti itu. Filipi 4 ayat 6 bilang begini, janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi instead of worry about anything, firman Tuhan katakan pray about everything. Jadi there's no such thing as too small for God. Maybe for men yes. Saya bisa annoyed dengar doa kamu yang mungkin, aduh Tuhan tolong ini kalau boleh harga sayur turun gitu. I can be annoyed because I'm a man. Tapi Tuhan gak annoyed. Dia tertarik dan dia dengarkan dan buat dia itu berarti. Betul gak? Ada yang pernah malu berdoa depan umum karena Anda merasa, aduh kayaknya doa gue. Pernah gak gitu? Wah, gak pernah semua. Oke, continue polishing your hello. But saya suka begitu. Kadang-kadang saya suka malu gitu. Ya. Saya suka malu, tapi percayalah bahwa tidak ada hal yang disepelekan oleh Tuhan. Makanya kita jangan suka nyepelein orang dengan standar kita. Tuhan aja enggak. Kenapa kita nggak mau sabar sama orang lain? Mungkin dia tidak seartikulat Anda,
Tapi bukan berarti iman dia lebih kecil dari Anda. Halo? Ada amin? So, instead of worrying about anything, pray about everything. Daripada takut akan sesuatu, mendingan berdoalah terhadap segala sesuatu. Di Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Maksudnya apa? Jadi dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. If you lack wisdom, ask him. Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada dia Bapa dari segala hikmat. Dan dikatakan Bapa dari segala hikmat yang tidak akan marah kalau kamu minta. Halo? Seringkali kan kita mau minta itu takut ya gitu ya. Dan ada orang yang pas diminta itu ngerasa terganggu dan apa sih gitu ya kan. Pernah nggak anak kita minta-minta gitu, kita lagi kerja terus apa sih gitu ya kan. Kita marahin gitu, atau mungkin mintanya udah berkali-kali makanya marah. Betul? Oh nggak ada juga, oh ya oke, keep polishing your halo. Ini mungkin hidup saya aja gitu ya. Tapi saya mau katakan kepada Bapa kita, He is the Father who knows how to give good gift. Dan dia adalah Bapa yang kamu minta apa saja, kapan saja, bertanya apa saja, dan kapan saja, mengeluh apa saja dan kapan saja, itu dia nggak akan marah. Malah dia sedih kalau Anda nggak pernah ngomong sama dia. Dia Immanuel yang selalu bersama Anda, tetapi Anda diemin dia terus. Nggak pernah ngomong sama dia. Suami istri, masih ngomong nggak sama istri di rumah atau sama suami? Mungkin tinggalnya serumah. Tapi yang satu duduk di pojok sofa sana, satu duduk sini, yang satu handphone sendiri, yang satu handphone sendiri. Perginya masih semobil, tapi udah nggak ngomong. Tinggal serumah, tapi udah nggak ngomong. Ya Tuhan itu kan dikatakan di dalam diri kita. Dia tetap, dia nggak akan ninggalkan kita. Nggak mungkin, dia nggak akan mungkin ninggalkan kita. Tapi kita yang sering tidak menganggap dia atau mendiamkan dia. Kita nggak tanya dia. Saya mau katakan kepada Anda, dia tidak akan menolak kita. Dia tidak akan menghardik kita pada saat kita minta hikmat atau meminta apapun itu di dalam hadiratnya. Ada amin semuanya? That's why He is wonderful helper. That is why dia ini adalah wonderful counselor. Karena hanya dia yang dapat membantu dan dia dapat membuat segala sesuatu bisa bekerja menjadi satu, bersinergi, jadi harmoni yang baik untuk kebaikan banyak orang dan kemuliaannya. Dan kalau kita bicara, dia pasti dengarkan. That's why dia wonderful counselor. Ada amin semuanya? Nah, kita udah tahu ini semua. Sekarang pertanyaan besarnya buat kita adalah, do you know Him this way? Apakah Anda mengenal dia seperti ini? Karena belum tentu kita mengenal dia seperti ini. Ada banyak daripada kita, ada banyak lagu yang menunjukkan keakraban, kedekatan, dan sisi manusiawi daripada Tuhan, tapi seringkali kita lupa bahwa dia tetap Tuhan. Ya kan? Ada lagu I'm a friend of God. Ya, I think yang lebih tepat itu adalah you need to understand that He's friendly with you, does not make Him your buddy gitu loh. Ya kan? Dia tetap Tuhan, meskipun dia friendly. Ya kan? What a friend we have in Jesus. It's true. He can be friendly. But that does not lessen the fact that He is still the God, the Messiah of the whole universe. Ya kan? Yesus sobat yang setia, betul, dia bisa baik dan friendly, tapi tidak mengecilkan fakta bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia loh. Jangan pernah lupa. Sometimes kita ambil satu sisinya, kita lupakan sisi ketuhanan dia. Maka ini di masa Advent ini masa yang baik untuk kita refleksi, slow down. Do you know Him in this way? Because when it comes to God, we don't get to define who He is. Karena kalau berbicara mengenai Tuhan, kita nggak punya hak untuk mendefinisikan Tuhan sesuai dengan pikiran kita. Orang Amerika suka bilang, in my opinion, God is. I think God is, Well, you know what? I honor you for having an opinion, but you don't get to define Him with your own opinion. Karena Tuhan itu sudah mendefinisikan diri Dia sendiri. Gimana caranya? Dia nyatakan dalam firman-Nya. Aku adalah wonderful counselor. Aku adalah Allah yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang besar.
Allah yang kekal. Itu loh. Dan inilah firman-Nya, inilah perkataanku, inilah kemauanku. Kita nggak bisa bilang, oh ya menurut aku ini konteksnya bukan buat aku. Oh ya. You don't get to define what God say. It's already defined. Dia berfirman maka jadilah dunia. Jadi firman ini sudah ada sebelum Anda. Anda nggak boleh merevisi dan mendefinisikan. Anda boleh berpikir, kalau ekspresi worship, kita boleh beropini. Ada yang suka worship musiknya keras, ada yang suka musiknya slow, ada yang suka berdiri, ada yang suka berlutut, ada yang suka tiarap, ada yang suka tepuk tangan, whatever. Nggak masalah. Tapi kalau mengenai Tuhan, nggak ada satupun dari kita yang berhak mendefinisikan Tuhan itu apa. Jadi nggak ada yang bilang, oh Tuhan itu seperti roh yang lain-lain. Oh Tuhan itu seperti perasaan yang hangat, yang memeluk. Sorry, as sincere as you are, you can be sincerely wrong. Because when it comes to God, the only definition that matters is His own definition about Himself. Mengenai Tuhan, satu-satunya penjelasan yang sah adalah penjelasan perkataan Dia sendiri yang menjelaskan siapa Dia. Dan ini penjelasan Dia. Do you know Him in the way that He desire to be known? Apakah Anda mengenal Dia sesuai dengan apa yang Dia ingin Anda kenal Dia? Karena itu penting buat kita. Dan buat setiap daripada kita, saya nggak tahu apakah semua dari kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. But in case you haven't received Him, in order for you, buat kita untuk bisa mengalami bahwa Dia adalah wonderful counselor, kita perlu menerima Dia. Kita perlu menerima Dia, dan ini janji Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, bagi semua orang yang menerimanya akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ya, mana ini ayatnya? Oh, oke, kok malah mundur tadi ternyata, maaf. Ya, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ada amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kan? Saya mau tutup dengan beberapa pernyataan ini. Yang pertama bahwa problem kita yang terbesar itu berakar dari separation kita dari Tuhan. Dan ini terjadi di zaman Adam sampai sekarang. Problem terbesar kita dan problem terbesar dan akar dari semua problem kita itu adalah pada saat kita berseberangan dengan Tuhan. Pada saat kita berada di sisi yang berbeda dengan Tuhan. Dan this is why Christmas is all the more important. Dan ini kabar baik yang memberikan jalan keluar kepada kita untuk kita bisa berada di dalam haluan yang sama bersama-sama dengan Tuhan lagi, supaya kita tidak lagi dipisahkan oleh jurang pemisah yang merupakan dosa kita. Dan pada saat kita menerima Dia, receiving Him is the beginning of the dispelling of our darkness. Pada saat kita menerima Dia, itu adalah awal permulaan daripada dihancurkannya kegelapan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah terang. Dan sebagaimana Yesaya 9 ayat 1 katakan, orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya. Dialah terang yang datang ke dunia. Dialah terang yang datang ke dunia, yang akan menghancurkan kegelapan, yang menghancurkan kehidupan manusia dan kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa yang kita terima di hari Natal ini, amin. Mari kita persiapkan hati kita, dan saya mau tanya Anda lagi hari ini, do you know Him in this way? Because if you don't, then it's possible that you are worshiping the understanding of a God that is not biblical nor true. Bisa jadi kita ini di dalam pikiran kita menyembah Tuhan, padahal sebenarnya bukan Tuhan yang alkitabiah. Bukan definisi daripada Tuhan sebagaimana Dia ingin dikenal. Tapi mari kita pelajari firman Tuhan. Dia adalah penolong yang ajaib. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Immanuel. Dia Allah yang mau beserta dengan kita. Dan kalau Dia beserta dengan kita, kalau terangnya ada dalam kita, kita tidak akan perlu takut dengan kegelapan. Satu saat ada seorang hamba Tuhan yang melayani dalam penguburan dari seorang jemaatnya, dan dia kutip dari Mazmur 23 ayat 4. Kalau Anda ingat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak akan takut bahaya, ya kan? Dalam bahasa Inggrisnya dibilang, though I walk in the valley of shadow of death. Ya, betul ya?
Though I walk in the valley of shadow of death, I shall not fear evil. Nah, kemudian anaknya yang umur 12, anak kecil waktu pulang dia mikir-mikir di jalan terus dia tanya, Dad, what is the valley of shadow of death itu apa sih? Aku nggak ngerti gitu. Wah, bapaknya bingung juga menjelasin gitu. Dia tahu tapi kan jelasin ke anak umur 12 nggak gampang gitu ya. Pada saat di mobil itu mereka lagi jalan, bapaknya lagi mikir, total lewat tractor trailer yang gede, tahu ya, 18 wheeler. Waktu trailer itu lewat di samping mereka, oleh karena arah matahari, itu kemudian mobil mereka langsung ketutup bayangan daripada tractor trailer itu. Gitu ya. Kemudian bapaknya dapat ide, dia bilang, Honey, would you rather get hit by this tractor trailer or would you rather get hit by the shadow? Anaknya ketawa, Daddy, silly. Of course I'd rather get hit by the shadow. You see, that's the thing. Jesus has taken the tractor trailer of sin and death so that all that's left to us is just a shadow. But the shadow is real or not? Real. Waktu shadow yang lewat masih gelap tak mobil? Gelap. Tapi it's just a shadow. Because the real pain, sin and death and destruction it has already been absorbed by Christ at the cross. Jadi kalau kita menerima Tuhan, itu ya, even though kita berjalan dalam kegelapan, we should not fear evil. Because Christ is in me. Ada amin semuanya? Do you know Him in this way? Saya berdoa supaya setiap daripada kita boleh mengenal Dia. Seperti sebagaimana Dia ingin dikenal sesuai dengan kebenaran firman-Nya. He is Emmanuel, God with us, and He is a wonderful counselor. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, hari ini biar kebenaran firman-Mu boleh berbicara dan menghancurkan setiap pemikiran yang salah daripada manusia. Tuhan, biar di masa Advent ini kami boleh slow down, kami boleh masuk ke dalam masa refleksi dan merenungkan kenapa, mengapa Natal itu penting bagi kami. Dan apa yang terjadi di dalam season of paradox ini, di dalam season of contrast ini ya Tuhan. Di mana musim yang tergelap justru sedang merayakan terang Tuhan yang luar biasa. Di mana musim yang terdingin justru sedang merayakan kehangatan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan, bahwa justru di tengah-tengah kekacauan dan kegelapan, kedamaian yang abadi itu sedang dinyatakan. Tuhan, biar di dalam masa Advent ini kami boleh kembali kepada firman-Mu dan Roh Kudus tuntun kami, supaya kami boleh mengenal Engkau sesungguhnya, sebagaimana Engkau ingin dikenal oleh pernyataan firman-Mu. Bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dan Engkau adalah Bapa penolong yang ajaib, penolong yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami. Dimanapun kami berada, mungkin kami seperti Raja Ahaz dan bangsa Israel. Kami sedang berada di tengah kegelapan, ketidakpastian, ketakutan, kegalauan, uncertainties. Tapi hari ini biar firman Tuhan boleh menerangi kegelapan, our darkness and despair, and bring hope and deliverance to us, O Lord. In Jesus' name we pray.